orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini, abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Katakan kitab Abnaul Imam bi Misra wa Syam Al Hasan wal Husain ini palsu. Hanya mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba yang pertama. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan Habib bin Ubaidillah bukan, maksudnya Alawiyin, panggilan dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Alawiyin, bukan Bani Alawi, bukan. Alawiyin, bukan Alwi bin Ubaidillah, bukan. Maksudnya Alawiyin, panggilan dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Alawiyin, bukan Bani Alawi, bukan. Alawiyin, bukan Alwi bin Ubaidillah, bukan. Maksudnya Alawiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, saudaraku sebangsa setanah air yang berbahagia, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir batin, dijaga dari setiap mara bahaya, dari usaha-usaha, dijaga dari segala usaha-usaha makar ya. Selalu diberikan kelancaran segala usaha dan apa yang diupayakan. Teman-teman, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, beda antara seorang yang berilmu dan orang yang memang hanya tampangnya saja berilmu namun tidak ada apapun ya, kosong. Yang ada, kalau orang berilmu itu pasti setiap apa yang diucapkan itu ada dasarnya, tidak ngawur gitu ya, dan dengan cara yang santun. Itu orang berilmu. Baik, saudaraku sekalian, ada orang yang keren, tampangnya keren ya kan, pakaiannya keren, jubahnya keren, sorbannya keren. Namun setiap muncul di sosmed ya, setiap muncul yang kita lihat adalah kebohongan dan marah-marah. Selalu seperti itu. Kebohongan yang disampaikan, marah-marah. Dan pasti itu karakternya. Udah 3 kali kita lihat ya, emosi meluap-luap ya, sok yakin, sok mantep gitu ya. Tapi ternyata adalah kebohongan, pembodohan publik. Dan anehnya masih ada orang yang mau mengikutinya gitu loh. Masih ada yang mau mengikutinya. Ini ya memang zaman akhir ya. Zaman akhir. Ini orang-orang bodoh seperti itu yang hanya emosi itu yang ditunjukkan. Ini fenomena akhir zaman gitu ya. Siapakah itu? Ya, saudaraku sekalian pasti
pasti tidak asing dengan beliau ya, yang luar biasa gitu ya. Dan seolah-olah cacian dan makian yang dilontarkan itu memang apa ya, torekohnya mungkin ya, atau wiridnya gitu. Kalau kita warga Nahdliyin, torekohnya malam Jumat ya tahlilan, yasinan ya kan. Itu torekoh kita seorang Nahdliyin. Kalau malam Selasa biasanya ada al-berjanji, tiba, itu torekoh Nahdliyin. Dan mereka torekohnya ini, ada torekohnya, yaitu Dajjal, torekohnya anjing, asu, babi ya kan. Ada lagi yang biadab, jahanam, itu torekohnya, ciri-cirinya. Nah itu untuk selengkapnya mari kita lihat ya saudaraku sekalian. Kita lihat saja dan tidak perlu ditanggapi dengan emosi. Kita tidak perlu emosi, santai saja. Biarkan saja mereka seperti itu, nanti toh akan mati sendiri gitu ya. Mari kita lihat bersama-sama. Dan kita tidak usah emosi, tertawa saja ya kan. Karena emosi itu cepat mati, cepat sakit, stroke nantinya kalau kurang mudah emosi ya kan. Kalau kita ya untuk happy saja, anggaplah itu nyanyian anak-anak gitu ya. Biarkan mereka bernyanyi. Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu. Hanya mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba-Toba yang pertama. Karena Ibnu Toba-Toba itu ada 5. Dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang. Pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya. Isinya sama. Poinnya sama. Materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah. Abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail
aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kitab-kitab abad keempat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar katab Abna'il Imam fil Masyri wa Syam ini abad keempat kecuali Wahabi. Wahabi itu memang pembenci habaib, pendusta, pembohong. Lihat nanti, sabar nonton. Tidak bisa dibiarkan ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul. Kitab ini itu cuma 25 lembar, yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu mukodimah. Yang 4 lembar itu mukodimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca mukodimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Aba belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholil Ihsan belum lahir. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca, ya, oleh orang awam kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Jeli, setiti, tidak boleh melewati, ya, nanti akan salah memahami khotnya ini. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah gitu loh. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ya, yang selalu banyak senyum, ya, dari sini kita bisa melihat bahwa yang selalu provokasi, yang selalu mengadu domba itu siapa? Kita bisa melihat siapa yang mengadu domba, yang suka mengadu domba, selalu suka mensweeping, suka memprovokasi masyarakat. Kita bisa lihat apakah ada dari ulama-ulama kiai-kiai pribumi yang ceramahnya, pidatonya seperti ini. Sama sekali kita bisa melihat, ya, tidak ada, kecuali ulama pribumi, yang kiai-kiai pribumi yang sudah terkontaminasi oleh mereka gitu ya, atau mukibin mereka, menjadi mukibin mereka, ya akhirnya sama, yang keluar ya Dajjal, iblis, ya kan. Nah ini tuh seolah-olah menjadi rotipnya mereka gitu ya. Ya ini sungguh sungguh mencengangkan lah ya, perilakunya seperti itu gitu loh. Ya kan, mengaku-ngaku cucu Nabi, ditanya dalil, emosi. Iya kan, yang ada marah-marah, emosi, tidak menunjukkan kualitas keilmuannya, tidak menunjukkan akhlak adabnya. Yang ada emosi, persekusi, ya kan, provokasi. Dan orang-orang seperti ini kalau bertahan lama di negeri ini, ya akan makin lama merusak, ya kan, akan merusak keutuhan bangsa. Namun saya yakin di Indonesia ini orang-orang seperti ini tidak akan bertahan lama, akan kualat oleh kiai-kiai pribumi yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini, tidak akan lama, iya kan. Sebagai contoh
kebohongan beliau yang sudah beratusan tahun di negeri ini akhirnya dibongkar oleh seorang kiai yang bisa dianggap tidak populer waktu itu, yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang kiai kampung yang membongkar kebohongannya selama ratusan tahun. Dan mereka anehnya tidak mampu menunjukkan dalilnya. Dan setelah diteliti oleh profesor ahli filologi, ya, ternyata memang fiktif. Ubaidillah ini tokoh fiktif. Dan sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan dasar dalilnya bahwa Ubaidillah ini bukan tokoh fiktif. Harusnya dijawab dengan cara antitesis, tesisnya Kiai Imad. Apa yang disebutkan oleh ahli filologi bahwa Ubaidillah tokoh fiktif, harusnya juga dijawab dengan apa peninggalan beliau, apa yang asli gitu loh. Bukan yang bohong-bohongan. Makanya kitab ini mereka tidak tahu. Makanya pantas disebutkan kata dalam tempurung, ya kan? Ya ini merasa dirinya ini sudah paling benar dan lain sebagainya, bahwa kitab itu sebetulnya, ya kan, sudah dibongkar lama oleh Kiai Pribumi, oleh Kiai Nur Ihya. Ini sudah dibongkar bahwa itu kitab palsu. Tapi mereka dengan bangganya, dengan arogannya mengatakan itu dalil, itu kitab palsu. Tapi ya untuk sekali lagi ya karena kebiasaannya berbohong, ya kan. Jangankan berbohong dengan kitab, ya kan. Berbohong dengan atas nama Nabi saja mereka berani. Mereka berani, jangankan asal hanya berbohong yang mengatakan kitab ini, gitu kan. Makanya tidak heran. Gitu. Oke, saudaraku sekalian yang saya cintai, yang berbahagia, demikian mari kita tetap optimis, senyum setiap hari, ya, jangan marah-marah. Biarkan mereka yang marah-marah, anggap saja itu ya titik nelek lah gitu ya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.